Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Latifariani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan tugas resume untuk mata kuliah Emotional Intelligence yang diampu oleh dosen Bapak Karyadi SPD MM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kecerdasan emosional. Emotional intelligence atau yang disingkat dengan EI adalah kemampuan untuk mengendalikan hal-hal yang negatif seperti marah, ragu-ragu, dan juga kurang percaya diri. Atau dengan kata lain ialah kemampuan memusatkan perhatian pada hal-hal yang positif seperti rasa percaya diri dan juga keharmonisan dengan orang-orang di sekeliling. Kecerdasan emosional atau emotional quotient atau yang disingkat dengan EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan atau intelligence mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Menurut Howard Gardner, terdapat 4 pokok utama dari kecerdasan emosional. Yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. 3. Mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Keempat, dan yang terakhir, dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Hasil penelitian dari Daniel Goleman pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa pertama, kecerdasan emosi atau EQ menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi. Sedangkan IQ atau kecerdasan pikiran hanya mendapatkan 20% saja menentukan kinerja. Kedua, orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran atau IQ secara optimal atau sebaliknya. Orang yang kecerdasan emosinya buruk tidak mampu menggunakan otak dan IQ dengan optimal. Suksesnya seseorang bergantung pada kemampuannya dalam membina hubungan dengan orang lain, dan IQ hanya berperan sekitar 25% dalam menentukan kesuksesan seseorang. Jadi, kesuksesan seseorang itu bukan berdasarkan dari kecerdasan atau IQ, tetapi berdasarkan dari kemampuan dia, skill dia terhadap lingkungannya. Selanjutnya, tentang perangkat diri. Fungsi perangkat diri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perangkat diri fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan sebagainya. Yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, dan perasaan atau emosi. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks dan sangat sukar untuk dilukiskan dalam bentuk batasan yang tepat. Jika seseorang yang berada dalam kesadaran, maka yang bersangkutan mampu memberikan reaksi-reaksi atau tindakan secara fisik, menginterpretasikannya, dan mewujudkan dalam reaksi psikologis dengan segala macam bentuk dan variasinya. Sebagai contoh, jika seseorang secara tidak sengaja terkena api rokok, maka yang bersangkutan akan segera memberikan refleks dalam bentuk aktivitas fisik, seperti langsung menjauhkan diri dan selanjutnya ia memahami bahwa sentuhan api rokok dapat menyebabkan rasa sakit dan bisa membakar kulit. Pada umumnya, nilai kesadaran atau consciousness dapat ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan seseorang dalam berpikir atau kemampuan berpikir, berperasaan atau kemampuan berolah rasa atau feelings, persepsi atau kemampuan dalam menanggapi sesuatu, kemampuan dalam menggagas sesuatu dan kreatif.
atau idea, kemampuan berangan-angan atau dreams, dan kemampuan membuat alasan atau reasoning, juga memecahkan masalah atau solving. Misalnya saja jatuh dari pohon, tetapi yang bersangkutan tetap sadar dan memahami fenomena yang baru saja dialaminya. Itu dinamakan ia sadar. Tetapi jika pingsan, maka yang bersangkutan disebut tak sadar atau kehilangan kesadaran, dengan kata lain unconsciousness. Sekarang kita membahas tentang perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan seseorang lain terhadap hal yang sama. Misalnya, ada dua orang bersama-sama menyaksikan pementasan drama. Orang pertama menanggapi pementasan para pemeran tersebut dengan rasa kagum, gembira, dan juga senang. Tapi orang yang kedua menanggapi pementasan tersebut dengan acuh tak acuh. Tampaknya pementasan itu biasa-biasa saja dan juga tidak menarik. Perasaan dan gejala-gejala kejasmanian. Gejala perasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Bahkan perasaan dengan keadaan tubuh ini memang tidak dapat dipisahkan. Seperti contoh, kalau ada orang yang berbicara, biasanya disertai dengan gerakan tangan. Gerakan ini tidak lain dari ungkapan perasaan untuk memperjelas apa yang sedang dikatakan. Orang yang sedang menghormati orang lain biasanya disertai dengan gerakan tangan. Tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat berupa yang pertama, mimik, yaitu gerak roman muka. Yang kedua, pantomimik, yaitu gerakan-gerakan anggota badan bagi orang yang bisu, tuli, yang terdiri dari gerakan-gerakan yang termasuk mimik dan pantomimik. Yang ketiga, gejala pada tubuh, seperti denyut jantung yang bertambah cepat dari biasanya, dan wajah yang menjadi pucat. Fungsi pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang paling sempurna di antara semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Salah satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia adalah bahwa manusia diberikan akal pikiran agar dapat mengetahui sesuatu. Dengan mengetahui sesuatu, manusia diharapkan dapat melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya manusia dapat meraih kesuksesan dan mempertahankan kesempurnaannya sesuai dengan esensi penciptaan manusia itu sendiri. Pikiran manusia sebenarnya terbagi menjadi 3 pikiran dan memiliki fungsi masing-masing dalam mengontrol diri manusia. Ketiga pikiran itu adalah: yang pertama, pikiran sadar, memiliki fungsi menerima informasi yang masuk pertama kali dari kelima panca indera kita, seperti penglihatan, penciuman, perabaan, dan juga pendengaran. Yang kedua, pikiran bawah sadar, memiliki fungsi kebalikan dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar, sehingga jika ada informasi yang langsung masuk di dalam pikiran bawah sadar, secara otomatis informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran ini. Yang ketiga, pikiran tidak sadar, memiliki fungsi mengontrol semua organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Fungsi emosi. Fungsi emosi yang pertama adalah sebagai pembangkit energi atau energizer. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi atau messenger. Yang ketiga, pembawa pesan dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Yang keempat, emosi berfungsi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kelima, emosi sebagai penguat pesan atau informasi. Yang keenam, emosi sebagai penyeimbang hidup atau balancer. Emosi memiliki fungsi-fungsi vital bagi manusia.
Emosi yang dialami manusia menjadikan manusia mampu menimbulkan respon berdasarkan informasi yang diterimanya. Misalnya, target sales Anda tidak tercapai. Tentunya Anda akan merasa kurang puas yang mendorong Anda untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian video tugas resume emosional intelijen dari saya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.